Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apa itu RPP? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Yuk kita lihat komponen-komponen RPP. Komponen-komponen RPP terdiri dari 1. Identitas mata pelajaran, 2. Kompetensi inti atau KI, 3. Kompetensi dasar dan indikator, 4. Tujuan pembelajaran, 5. Materi pembelajaran, 6. Pendekatan atau model pembelajaran, 7. Media pembelajaran, 8. Langkah-langkah pembelajaran, dan 9. Penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen dasar dari RPP. 1. Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, jumlah pertemuan, dan alokasi waktu. Ini contoh identitas mata pelajaran yang saya buat. Satuan pendidikan SMA Negeri 8 Bulukumba, mata pelajaran Bahasa Jerman, kelas semester 11 Ganjil, materi pokok Family, Klein Family, Oder Gross Family. Pertemuan pertama, alokasi waktu 2 kali 45 menit. 2. Kompetensi inti atau KI. Seperti halnya pada silabus, terdapat kompetensi inti yang terdiri dari beberapa poin. KI atau kompetensi inti adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai oleh setiap peserta didik. Dalam hal ini, RPP mengacu pada silabus. Jadi, KI atau kompetensi inti diambil dari silabus. Bisa diperhatikan teks di sebelah. Itu adalah kompetensi inti yang saya ambil sebagai contoh. 3. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Dan indikator adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kompetensi dasar dan indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional seperti memahami, menghayati, mengobservasi, dan sebagainya. Berikut contoh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang saya buat. 4. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Berikut tujuan pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar sebelumnya.
1. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu melakukan proses menyimak, menanya, dan mengasosiasi informasi yang terdapat dalam teks terkait topik famili, Klein family, oder Groß family, sesuai konteks penggunaannya dengan menggunakan bahasa Jerman. 2. Peserta didik juga mampu menyusun sebuah teks sederhana dan mampu menyebutkan nama, usia, status, tempat lahir, tempat tinggal, hubungan keluarga, dan kepemilikan dengan menggunakan bahasa Jerman. 5. Materi pelajaran. Materi pelajaran adalah materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan harus dapat dimengerti dan diterima oleh peserta didik. Materi ini akan diajarkan dalam 1 kali pertemuan atau bahkan lebih. Berikut materi pelajaran pertemuan pertama untuk peserta didik SMA kelas 11, yaitu tema atau topik keluarga, famili, subtema keluarga kecil dan keluarga besar atau Klein family dan Groß family. Redenmittel keluarga kecil dan keluarga besar oder Klein family und Groß family. Seperti der Vater, die Mutter, der Großvater, die Großmutter, das Kind, der Junge, die Tochter, die Geschwister, der Bruder, die Schwester, die Eltern, dan lain-lain. 6. Pendekatan atau model pembelajaran. Dalam proses mengajar, seorang guru harus menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik agar dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang lebih menarik. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Adapun model pembelajaran atau metode pembelajaran yang diajarkan dalam RPP yang saya buat adalah 1. Pendekatan saintifik, 2. Pembelajaran berbasis inquiry, 3. Observasi atau pengamatan terhadap contoh, dan keempat, tanya jawab. 7. Media pembelajaran. Media pembelajaran atau sumber belajar adalah segala alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Berikut media pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP adalah 1. Zoom atau Google Classroom, dan sumber belajar seperti buku Deutsch ist einfach dan video Kurztesi by YouTube. 8. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dibagi atas 3 kegiatan, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan, 2. Kegiatan inti, dan ketiga, kegiatan penutup. 1. Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik. Pada kegiatan pendahuluan, saya memberikan patokan waktu selama 15 menit. Pada pendahuluan, biasanya guru memberikan orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan. Kemudian, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kegiatan kompetensi dasar. Pada kegiatan inti, saya memberikan patokan waktu selama 60 menit. Pada kegiatan inti, proses belajar dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema yang saya pilih, yaitu famili, jadi kegiatan inti pada RPP saya sebagai berikut.
Siswa telah menyiapkan foto keluarga mereka yang sudah dicetak sebelumnya. Siswa menyaksikan video yang diberikan oleh guru dari link YouTube mengenai nama anggota keluarga dalam bahasa Jerman. Secara individu, siswa akan mencatat isi video tersebut. Kemudian, siswa diminta memperkenalkan anggota keluarganya secara tertulis minimal 5 kalimat. Siswa menulis dan mencoba melafalkannya, dan siswa mengkonsultasikan isi tulisan kepada guru. Kemudian, siswa mendapat hasil revisi atau perbaikan dari guru. Dan selanjutnya, siswa memperbaiki kembali hasil pekerjaannya dan kemudian mengumpulkannya kembali kepada guru. Kemudian, kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian atau refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Pada kegiatan penutup, saya berikan patokan waktu selama 15 menit. Berikut kegiatan penutup di RPP saya, yaitu peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian mengagendakan pekerjaan rumah, kemudian mengagendakan materi yang harus dipelajari dan pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Kemudian yang dilakukan guru yaitu memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi angka atau huruf untuk penilaian. Kemudian menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa penutup. Untuk penentuan waktu setiap kegiatan tidak diberikan patokan. Waktu disesuaikan dengan kebutuhan setiap mata pelajaran tertentu. 9. Penilaian. Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Dalam RPP, biasanya ada beberapa jenis teknik penilaian. Tapi dalam RPP saya menuliskan 3 jenis teknik penilaian. Pertama, penilaian kompetensi pengetahuan. Sesuai dengan tema atau topik RPP yang saya buat, yaitu mengenai famili, jadi jenis tes yang saya gunakan yaitu tes tertulis, di mana siswa diharuskan untuk mampu menyusun sebuah teks mengenai tema famili. 2. Penilaian individu, yaitu penilaian dilakukan pada saat peserta didik mengerjakan latihan atau soal. 3. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Di sini, sesuai dengan kompetensi dasar yang mengharapkan siswa dapat memahami dan menyusun sebuah teks, maka ada 2 keterampilan yang akan dinilai pada pertemuan pertama ini, yaitu 1. Keterampilan berbicara, 2. Keterampilan menulis. Pada akhir RPP terdapat tanda tangan beserta nama lengkap kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.